Cacing. Puan gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sudah tadi dibuka dengan perkenalan dari Bapak Pemret tuh bagaimana kita buka masker. Iya, deh. Memang Presiden Jokowi sudah Betul. sudah melonggarkan bahasanya. Jadi bisa membuka masker di tempat. Nah, tapi untuk itu saya kan masuk ke lebih detail lagi di halaman PSM. Jadi PSM semenjak kedatangan Tavares ini pun langsung genjot main. Iya tahu. Banyak nih pemain-pemain yang diuji coba, trial, ada yang cocok, oke direkrut, ada yang tidak, oke lepas. Jadi ada beberapa pemain trial yang masuk baik dari pemain muda maupun pemain yang berpengalaman. Tapi saya lihat tadi rata-rata di bawah 30 tahun ya. Rata-rata yang Jangan lari. rata-rata kecuali Rifki. Iya. Karena Rifki kan kayaknya Rifki ini juga mengakomodir keinginan dari supporter ya, bahwa para supporter ini menyodorkan atau meminta kepada manajemen untuk merekrut kiper yang berpengalaman. Ya, dan Rifki lah yang di kontrak. Tadi sudah diumumkan dealnya melalui akun resmi PSM, dan kita berharap Rifki bisa cepat kembali beradaptasi dengan PSM. Dan ada juga beberapa pemain ex timnas. Kemarin juga ada Samuel Simanjuta, dan tadi yang terbaru ini ada Afrizal. Afrizal ya namanya. Nah, jadi Tribuners, kita tunggu saja ya bagaimana aksi dari manajemen untuk bersaing nanti di pertama kan ini kan Piala FC nanti di Kuala Lumpur. Jadi ini persiapannya ke sana. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada yang menarik yang ditunggu-tunggu ini. Tadi Tavares sudah menyampaikan bahwa pemain PSM dari Legion asing ini pun sementara menuju Makassar. Iya tahu. Dan kita tunggu saja siapa yang akan datang ke Makassar, dan kita doakan PSM bisa bangkit nih, kembali ke level terbaiknya. Dan itu butuh mungkin dukungan dari Tribuners ya. Iya. Jadi kita mesti sama-sama mendukung klub kebanggaan kita. Tidak boleh ada saling kritik lagi atau menjatuhkan. Nah, ini tidak boleh. Jadi untuk bisa PSM bangkit, nampaknya para pemain ini hanya butuh dukungan teman-teman. Ya, dukungan teman-teman yang positif tentunya. Dan kita berharap dukungan teman-teman ini bisa kembali menggelora melalui media sosial, ataupun mungkin bisa datang ke Busua Sports Center untuk memberikan dukungan real. Iya. Selanjutnya Puang, di daerah tadi ada yang terbaru, bahkan sudah sepekan ini CPO, Red Palm Oil atau minyak sawi mentah. Iya. Jadi kan salah satu Sulsel itu di bagian utara tuh, di Luhut Utara, Luhut Timur, itu besar sekali produksi untuk sawit. Namun masalahnya Puang, selama Presiden Joko Widodo menghentikan sementara ekspor, nah itu masalahnya. Dari tahun lalu orang udah pakai masker. Masalahnya membuat harga sawit turun di Indonesia. Iya. Sehingga tadi ada aksi damai dilakukan oleh petani di Luhut Utara dan Luhut Timur, bagaimana supaya Presiden membuka kembali keran ekspor CPO, crude palm oil, minyak sawit mentah. Jadi karena kan di level global ini pun minyak sawit ini tinggi sekali harganya, di harga 5 ribuan. Iya. Kok kita hanya 1.000-an?
Nah ini jadi mesti memang harus diekspor lagi kembali. Jadi kebijakan Joko Widodo kan kemarin melarang ekspor karena minyak di dalam negeri, minyak goreng itu kan langka. Iya. Nah, setelah dihentikan ekspor, ternyata harga sawit turun, aduh. Jadi ini butuh nampaknya semacam jalan keluar ya dari pemerintah maupun dari pabrik. Bagaimana caranya? Kemudian selanjutnya tadi juga yang ada juga lintas-lintas kita berikan ucapan puan untuk pemerintah daerah yang mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Oh. Ucapan selamat karena sudah mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan wajar tanpa pengecualian. Artinya itu pelaporan dari keuangannya, kalau uang kan pernah di ekonomi tentunya, di administrasi dan di akuntansinya itu oke lah, tidak ada penyimpangan di situ, dan itu terbukti di beberapa daerah, bahkan yang teranyar ini Jene Ponto dan Takalar setelah 62 tahun BPK ini ada, akhirnya mendapat juga WTP. Kemudian di daerah lain juga kemarin ini di daerah Makassar dan Goa ini kan sementara sangat krusial di masalah busur uang. Jadi kita juga turunkan bagaimana supaya anak-anak muda ini diawasi jangan sampai menjadi berada terus di dalam pusar kekerasan ya, seperti kemarin begal, kemudian tawuran, bawa busur, saling serang, itu yang mesti. Jadi memang kita turunkan juga liputan selama tahun 2022 ini juga setiap bulan ini terjadi penyerangan ataupun perang kelompok. Jadi ada analisis dari sosiolog kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana jalan keluar. Iya. Nah, silakan dibaca besok di Tribun Sulsel. Itu saja Puan. Dah Tribuners. Selesai, Maki.